Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ya arhamar rahimin. Bismillah. Sekarang kita masuk ke al-wasl sama fasl. Udah buka ya? Al-waslu wal faslu. Sekarang kita coba baca dulu. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-waslu huwa 'atfu ba'dil jumlati ala ba'din bil wawi wal faslu tarku dzalikal ataf. Apa? Wasl itu adalah mengatofkan, atfu ba'di jumlatin, mengatofkan sebagian daripada jumlah ala jumlatin. Mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Atofnya dengan apa? Dengan waw. Kita tahu ada watul atof itu ada banyak. Ada berapa ada watul atof? Ada berapa? 10. Ya, ada watul atof ada 10. Cuman yang dibahas di sini hanyalah ketika atofnya dengan waw. Jadi pembahasan ini hanya atfu ba'di jumlatin ala ba'din bil waw. Hanya ketika jumlah itu diatofkan dengan waw. Kenapa? Karena adawat selain waw itu memiliki makna lain selain al-jam'u. Karena adawat selain waw itu punya makna lain selain al-jam'u. Sedangkan waw maknanya mutlaqul jama'. Mutlaqul jama' dan tidak ada makna, nggak ada makna lain. Oke ya. Misalkan, kalau kita misalkan mau mengatof dengan summa atau dengan fa. Summa itu maknanya apa? Enggak, makna bahasa Arabnya apa? Summa at-ta'qib ma'tarahi. At-ta'qib ma'tarahi. Kita jumlah setelah summa itu datang setelah jumlah sebelum summa. Oke. Dan datangnya ada tarahi. Makanya di sini dan fa juga ada makna lain selain pada jamak. Dan mana-mana dan adawat ataf yang lain juga memiliki makna lain selain jamak. Maka di sini hanya dikhususkan untuk yang ataf dengan waw. Oke. Ini ataf jumlah bukan ataf mufrad. Maka di sini kita akan membahas kapan suatu jumlah dengan jumlah yang lain itu diataf dengan waw dan kapan tidak boleh diataf dengan waw. Paham ya? Oke. Itu tadi al-waslu. Apa al-faslu? Al-faslu tarku dzalikal ataf. Al-faslu tarku dzalikal ataf. Tidak mengatafkan jumlah kepada jumlah dengan waw. Tamam. Wa likullin minhuma mawadi'uhu wa asraruhu al-balaghiyah fal faslu bainal jumali marji'uhu al-ittisalu ila al-ghayah wa huwa ma yu'rafu bi kamalil ittisali wa ma syabaha awil infisali ila al-ghayah. Oh enggak, awil infisalu ila al-ghayah wa huwa ma yu'rafu bi kamalil inqita'i wa ma syabahu wa ghairu dzalika mujibul wasli. Itu nanti akan kita bahas. Ini kalau kita terangkan sekarang yang ini nanti bingung setelahnya. Maka kita bahas pelan-pelan aja. Paham ya? Oke, sekarang kita ada al-waslu, ada al-faslu. Ya, ada al-waslu, ada al-faslu. Al-waslu atfu ba'di jumlatin ala ba'din bil waw, al-faslu tarku dzalikal ataf. Tamam? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan al-waslu. Setiap daripada al-wasl sama al-fasl itu punya tempat-tempatnya sendiri. Ada tempat-tempat di mana kita harus wasl, ada tempat-tempat di mana kita harus fasl, dan tidak boleh sebaliknya. Oke, sekarang waqad raja'a al-balaghiyuna sababa al-wasli ila umurin minha. Ulama balaghah sudah meneliti bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada sebab-sebab kapan jumlah itu harus diwasal. Kapan jumlah kepada jumlah yang lain itu harus diatofkan dengan waw. Oke. Ulama balaghah mendapati ternyata di situ ada 3 sebab. Ada 3 keadaan di mana jumlah itu harus diatof dengan jumlah yang lain dengan waw. Yang pertama, kamalul inqita' ma'al iham. Kamalul inqita' ma'al iham.
antara jumlah sama jumlah itu ada kamalul inqita'. Benar-benar tidak ada kaitannya. Jumlah yang satu benar-benar tidak memiliki kaitan sama jumlah yang kedua. Ma'al iham. Dan selain daripada tidak ada kaitannya, di antara kedua jumlah itu juga ada iham. Iham itu apa? Iham itu sesuatu yang kalau dipahami orang itu bisa salah. Gampang ketika orang baca, dia orang itu akan salah memahami. Padahal maknanya bukan seperti itu. Itu makna daripada iham. Oke, kita baca. Wa yatahaqqaqu dzalika bi an yakuna bainal jumlataini kamalul inqita' wa yuhimu al-faslu khilafal murad. Kalau kita nggak kasih waw, itu nanti bisa dipahami oleh orang khilafal murad, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalimat itu. Oke, sebenarnya kita langsung kasih contoh aja. Misalkan gini, ada riwayat dari Abu Bakar bahwasanya suatu ketika Abu Bakar lagi berjalan di pasar. Kemudian Abu Bakar nanya kepada seorang pembeli, atabi'u hadza thawb. Abu Bakar bilang kepada penjual itu, Abu Bakar bilang ke penjual, atabi'u hadza thawb. Apakah kamu menjual pakaian ini? Apakah kamu menjual pakaian ini? Penjualnya bilang apa? La rahimakallah. La rahimakallah. Paham nggak artinya apa? Penjualnya bilang la rahimakallah. Kemudian Abu Bakar bilang, kamu jangan bilang la rahimakallah, kamu bilang la wa rahimakallah. La wa rahimakallah. Kenapa? Kalau kita mengatakan la rahimakallah, maka orang akan salah memahami. Karena makna la rahimakallah, kalau langsung disambung maknanya adalah mendoakan agar Allah tidak memberikan kepadamu rahmat. Paham ya? Mendoakan agar Allah tidak memberikan kepadamu rahmat. Makanya sama Abu Bakar dikatakan, ente jangan ngomong seperti itu, tapi omonglah la wa rahimakallah. La wa rahimakallah. Maksudnya apa? Berarti di situ ada inqita'nya, maksudnya dia mana? Bila itu adalah jumlah khobariyah. Maksudnya la abi'u hadza thawb. Rahimakallah. La jumlah khobar, rahimakallah jumlah insya maknan. Kita tulis ya. Bisa. La rahimakallah. Kenapa kita bisa mengatakan di situ ada inqita'? Inqita' bisa terjadi ketika antara jumlah satu dan jumlah yang lainnya itu berbeda jumlahnya secara khobar dan insya. Sekarang kita lihat, yang pertama itu adalah jumlah khobar, yang kedua jumlah insya. Kenapa kita bisa mengatakan la di sini jumlah khobar? Karena la di sini maknanya kan tadi Abu Bakar bilangnya atabi'u hadza thawb. Jawabannya apa? La abi'u. La abi'u hadza. Ini jumlah apa? Jumlah khobar. Kemudian rahimakallah di sini insya. Insya dibagi menjadi dua. Jumlah insya dibagi menjadi dua, lafzi wa ma'nawi. Lafzi wa ma'nawi. Secara zahir rahimakallah maknanya jumlah khabar. Apa itu jumlah khabar? Ma yahtamilu fihi as-sidqa wal kadzib. Yang di sana ada musnad sama musnad ilaih yang bisa kita hukumi jumlah itu benar atau salah.
Cuman di sini rahimakallah maknanya irhamhu ya Allah. Ya, di sini rahimakallah maknanya irhamhu ya Allah. Irhamhu ya Allah. Maka di sini pertama kita sudah tahu ada perbedaan. Di sini khabar, di sini insya. Maka kita bisa katakan di sini kamalul inqita. Tamam. Kedua, ada syarat di situ ma'al iham. Ma'al iham. Kenapa? Karena kalau kita tidak kasih waw di sini, orang akan salah memahami. Karena kalau tidak mengasih waw, maka artinya mendoakan agar orang tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya di sini harus menggunakan waw. La, selesai, dan ini jumlah baru. Rahimakallah, semoga Allah memberimu rahmat. Paham ya? Wa yatahaqqaqu dzalika bi an takhtalifal jumlatani khabaran wa insya. Kapan terjadi inqita atam itu bi an takhtalifa apa ya? Bi an di sini maksudnya apa? Ketika kita baca kitab di situ ada tulisan bi an, maka maksudnya adalah bahwasanya contohnya hanya ini. Contohnya hanya ini. Kapan kita katakan kamalun kita bi an takhtalifa. Maka contoh dari kamalun kita hanya bi an takhtalifa. Bi an takhtalifa jumlatani khabaran wa insya. Apabila kedua jumlah itu berbeda antara khabar dan insya. Lakin yuhimu al-faslu khilaf al-murad. Tapi apabila kita tidak yuhimu al-faslu, maknanya apabila kita tidak dikasih waw khilaf al-murad, itu akan dimaknai dengan makna yang berbeda. Wa mithalu dzalika idza iktarana uslubun naf'i ma'a uslubid du'a. Contohnya seperti ketika kita menggandengkan antara uslubun nafi tadi la dan uslubu ad-du'a. Uslubun nafi itu khabar, uslubud du'a itu insya. Faqad ruwiya an Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala lil ba'i' atabi'u hadha thawba faqala al ba'i' la yarhamukallah. La yarhamukallah ay la abi'uhu yarhamukallah. Faqala lahu Sayyidina Abu Bakrin qul la wa yarhamukallah. Wa innama wajjahu sayyiduna Abu Bakar ilal wasli baina jumlatin nafi wa du'a hatta la yadhunna ahadun annahu yad'u alaihi. Apa makna yad'u alaihi wa yad'u lahu? Di sini kan dikatakan yad'u alaihi. Kalau enggak dipakai waw, maka nama di situ orang akan mengira bahwasanya yad'u alaihi. Tapi yang dimaksud adalah yad'u lahu. Apa perbedaan dari yad'u alaihi wa yad'u lahu? Yad'u alaihi adalah mendoakan keburukan. Wa yad'u lahu mendoakan kebaikan. Itu bedanya. Oke, yang kedua. Kapan kita harus wasal? Wasani atau wasutu, coba dilihat di bukunya. Asani atau wasutu bainal kamalaini ma'adami wujudi mani'in minal wasli. Atau wasutu bainal kamalaini ma'adami wujudi mani'in minal wasli. Oke. Antara jumlah satu sama jumlah yang kedua, di situ tidak terlalu nyambung dan tidak terlalu nyambung dan tidak terlalu putus. Paham nggak? Nanti kita jelaskan. Kapan itu bisa terjadi? Wa yatahaqqaqu dzalika fi thamani suwar wa sanaktafi bi dzikri surataini minha. Sebenarnya di sini ada 8 contoh, tapi kita hanya akan membahas 2 contoh saja. Tamam. Contoh yang pertama, kapan terjadi at-tawasutu bainal kamalain? Yang pertama, antattafiqal jumlatani fil khabariyati lafzan wa ma'nan. Seperti yang antara 2 jumlah itu sama antara dia itu khabar atau dia itu sama-sama khabar dan sama-sama khabarnya itu lafzan wa ma'nan. Paham nggak? Sama-sama khabar dan khabarnya sama-sama lafzan wa ma'nan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Coba kita lihat.
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Di situ apa? Jumlah khobar. Kenapa? Karena dia jumlah ismiyah. Innal abrara, al abrara apa? Dia isim daripada inna, lafi na'im dia khobar daripada inna. Maka kita tahu sini jumlah khobariyah. Tamam. Wa innal fujjara juga al fujjara dia isim daripada inna dan lafi jahim dia khobar daripada inna. Oke, kita tahu di sini dia jumlah khobariyah. Oke. Sekarang apa yang membuat kita harus menggunakan waw di sini? Yang pertama, karena ada munasabah. Ada munasabah yang sudah tadi kita sebutkan. Kedua, ada jami', sesuatu yang mengumpulkan antara kedua jumlah itu. Al-jami' di sini kita melihat dari musnad sama musnad ilaihnya. Kita harus melihat jami'nya dari musnad sama musnad ilaihnya. Sekarang di jumlah yang pertama, innal abrara lafi na'im. Mana musnadnya? Musnadnya di mana? Di lafi na'im. Musnadnya di lafi na'im. Tamam? Sekarang kita lihat jumlah yang kedua. Musnadnya di mana? Lafi jahim. Apa hubungan antara na'im sama jahim? Ada nggak hubungan antara na'im sama jahim? Apa? Ada. Hubungannya ad-diddiyah. Ya, apa aja maksudnya? Ad-diddiyah. Karena na'im adalah diddu al-jahim. Oke, sekarang kita itu tadi berarti musnadnya sudah sama. Di situ ada hubungan antara musnadnya, tamam? Sekarang kita lihat mana musnad ilahnya. Yang pertama, al-abrar. Oke, orang-orang apa al-abrar? Orang-orang baik, orang-orang soleh. Innal abrar. Sekarang kita lihat musnad ilah yang kedua, al-fujjar. Oke, orang-orang ahli maksiat, orang-orang jahat. Apa hubungan antara al-abrar sama al-fujjar? Didiyah. Karena setiap daripada musnad sama musnad ilahi ini ada hubungannya, maka di sini kita mengatofkan dengan waw. Tamam? Berarti di situ ada dua. Ada kapan tawasud baina kamalain yang di surah yang pertama, di situ ada munasabah khabariyah. Setiap dari jumlah itu khabariyah. Yang kedua ada jami' bainahuma. Jadi kita bisa kasih kesimpulan di sini ada dua. Pertama munasabah, kenapa? Karena sama-sama khabar. Yang kedua ada jami' bainahuma. Yang jami' tadi yang Ana sebutin apa? Musnad sama musnad ilahnya ada hubungan. Oke, sekarang kita lihat surah yang kedua. Surah Atsaniyah. An tattafiqu al-jumlatani fil insya'iyyati lafdhan wa ma'nan. Nah, ini kebalikan daripada yang pertama. Yang pertama tadi kita bilang an tattafiqu al-jumlatani fil khabariyati lafdhan wa ma'nan. Sekarang an tattafiqu al-jumlatani fil insya'iyyati lafdhan wa ma'nan. Wa min dzalika qaulu ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa la tusrifu. Sama wasrobu juga di sini. Sebenarnya di sini berarti ada dua. Wakulu strip itu jumlah pertama, wasrobu itu jumlah kedua, walatusrifu jumlah ketiga. Kenapa setiap daripada jumlah ini bisa diatofkan dengan waw? Kenapa? Karena semuanya itu maknanya insya. Jumlahnya insya. Kulu al-amr. Amr itu insya. Ishrobu al-amr juga, itu juga insya. Wala tusrifu apa? An-nahyu. Nahyu juga insya. Oke, karena setiap daripada jumlah ini adalah insya, lafdzon wa ma'nan, maka bisa diatofkan dengan waw. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, qasdu tasyriki fil hukmi al-i'rabi. Karena diinginkan untuk dimasukkan kepada hukum i'rab. Atau apa maksudnya? Ada dua jumlah.
Ada dua jumlah. Jumlah pertama itu punya hukum i'rab. Misalkan dia menjadi khobar. Kemudian jumlah kedua itu memang dimaksudkan untuk mengikuti hukum dari jumlah yang pertama. Misalkan dia juga dimasukkan sebagai khobar. Nah, maka ketika seperti itu harus diatofkan dengan waw. Kita baca. Wa yatahaqqaqu dzalika bi an yakuna lil jumlatil ula hukmun i'rabi. Jumlah yang pertama punya hukum i'rab. Wa urida tasyrikul jumlati tsaniyati fihi, dan jumlah kedua ingin dimasukkan kepada hukum jumlah yang pertama. Wa yatahaqqaqu dzalika bi suwarin iddah, dan itu ada contoh-contoh yang banyak. Minha an takunal jumlah asalnya khabaral mubtada. Ini contohnya. Ketika jumlah yang pertama itu adalah khabar daripada mubtada. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu. Lafzul jalal di sini apa i'rabnya? Mubtada. Tamam. Yaqbidu apa i'rabnya? Khabar jumlah fi'liyah. Tamam. Wallahu yaqbidu. Berarti sekarang ada mubtada sama ada khabar. Wa yabsutu. Yabsutu ini kan jumlah baru. Jumlah baru. Kenapa kok diatofkan dengan waw? Karena kita juga ingin memberikan kabar kepada mubtada bahwasanya selain daripada Allah itu yaqbidu, Allah juga yabsutu. Apa artinya yaqbidu? Menyempitkan. Wallahu yaqbidu. Allah itu menyempitkan, wa yabsutu, dan Allah melapangkan. Allah melapangkan. Karena kita juga ingin mengabari mubtada dengan yabsutu, maka untuk menjadikan jumlah kedua sebagai khobar juga harus pakai waw. Paham ya? Kita coba wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yarja'un haitsu wusilat jumlatu wa yabsutu, yang dimana di situ jumlah yabsutu itu disambungkan dengan jumlah bijumlati wallahu yaqbidu. Kenapa? Because ditasydiki fil hukmil i'rabi. Karena memang dimaksudkan jumlah yang kedua untuk masuk ke dalam hukum i'rab jumlah yang pertama. Apa itu? Al-khabar. Ini di sini ada tiga di sini dua tempat di mana di situ kita harus wasal. Kita harus wasal. Tamam. Itu pembahasan wasal selesai. Sekarang kita masuk pembahasan al-fasal. Kapan di mana kita nggak boleh ataf dengan waw. Dan di situ ada lima tempat di mana kita tidak boleh ataf dengan waw. Yang pertama kamalul ittisal. Yang kedua kamalu inqita bila iham. Yang ketiga syibhu kamalul ittisal. Yang keempat syibhu kamalul inqita. Yang kelima at-tawasutu bainal kamalaini ma'a qiyamil mani'i minal wasli. Kita itu sebagai mujmalan dulu. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa itu kamalu al-ittisal? Tamam. Sini ada pertanyaan nggak? Ya. Ada tapi tidak dibahas di sini. Kita hanya membahas yang di situ harus, di situ tidak. Karena apa? Karena di situ ada asor balaghiyahnya. Kenapa kok kita harus menggunakan waw? Karena seperti ini. Kenapa kok kita tidak boleh menggunakan waw? Karena seperti ini. Tapi itu tidak dibahas di balaghah. Ada tapi tidak ada balaghah. Sekarang yang pertama, kamalul ittisal. Apa itu kamalul ittisal? Wal muradu bi kamalul ittisal, yang dimaksud daripada kamalul ittisal an tattahidal jumlatani ittihadan taman. Bersatunya kedua jumlah dengan persatuan yang sangat mirip. Wa yatahaqqaqu dzalika bi thalathi suwar, dan itu ada tiga keadaan. Yang pertama itu ada tiga keadaan. Yang pertama antakunal jumlatu atsaniyatu muakkidatan lil ula ta'kidan ayakuna al jumlatu atsaniyatu muakkidatan lil ula. Sekarang kita coba bikin tasyir.
Allah. Kamalul ittisal. Atau kita bisa ngasih tarif seperti ini. Ayakuna baina al-jumlataini ittihadun tamun. Di antara kedua jumlah itu ada ittihadun tamun. Kapan bisa terjadi ittihadun tamun? Pertama, ketika jumlah yang kedua itu adalah muakkid. Ketika jumlah yang kedua itu adalah muakkidah lil ula, adalah takkid dari yang pertama. Takkid bisa dibagi menjadi dua. Takkid lafzi, takkid di sini bisa lafzi, bisa maknawi. Apa itu takkid lafzi? Takkid lafzi yang dimaksud di sini adalah antakuna al-jumlah asaniyah, antakuna mazmuna jumlah asaniyah nafsa mazmuni al-jumlah al-ula. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya fama hilal kafirin. Fama hilal kafirina amhilhum. Amhilhum ruwaida. Oke. Maksudnya lafzi mazmunu al-jumlah asaniyah nafsu madmunil jumlah al-ula. Oke. Fama hilil kafirin. Maka kasihlah batas tenggang. Fama hilil itu kasihlah penangguhan. Wahai Muhammad, kasihlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Di sini apa namanya? Musnadnya siapa? Musnadnya mahala. Musnad ilahnya siapa? Rasulullah. Kan ini fi'il amar sama hil. Failnya siapa? Mustatir. Ya. Di sini maksudnya Rasulullah. Paham? Sekarang amhilhum. Ini musnadnya apa? Amhil. Oke, musnad ilahnya siapa? Siapa musnad ilahnya? Rasulullah juga. Paham? Sekarang di sini maf'ulnya al-kafirun. So, maf'ul al-kafirun. Ini maf'ulnya siapa? Amhilhum. Ruwaidah. Kafirun juga. Maf'ulnya juga al-kafirun. Maka apa bedanya? Sama. Maka di sini namanya takkid lafzi. Takkid lafzi. Mahala sama amhil maknanya sama. Musnad ilahnya juga sama-sama Rasulullah. Maf'ulnya juga sama-sama al-kafirun. Nah, di sini takkid lafzi. Jumlah yang kedua itu adalah takkid lafzi daripada jumlah yang pertama. Kenapa tidak bisa diatof? Karena kita tidak boleh mengatofkan at-takkid wal mu'akkad. Tidak bisa mengatofkan takkid sama yang ditakkidkan. Paham ya? Oke. Ini tadi takkid lafzi. Sekarang kita bahas takkid maknawi. Takkid maknawi maknanya an yakhtalifa mafhumu al-jumlatain. Mafhumnya berbeda, walakin tuqarriru
mafhuma asaniyati mafhumal ula. Misalkan, contohnya aja. Ini di surat Yusuf. Ma hadza basyara. Jumlah yang keduanya in hadza illa malakun karim. Oke, ketika Nabi Yusuf itu didatangkan ke perjamuan perempuan-perempuan di Mesir, ketika Nabi Yusuf datang, perempuannya bilang apa? Ma hadza basyara. Orang ini bukan manusia. Maknanya apa? Orang ini bukan manusia. Orang ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Bukanlah orang ini kecuali malakun karim, malaikat. Orang ini adalah malaikat. Secara mafhum, apakah orang ini bukan manusia itu sama seperti orang ini adalah malaikat? Mafhumnya berbeda. Memang secara mafhum itu berbeda. Tapi makna yang kedua, jumlah yang kedua itu tuqarriru ma'nal ula. Tuqarriru itu menegaskan. Tuqarriru ma'nal ula. Jumlah yang kedua tuqarriru ma'nal ula. Tuqarriru makna jumlah al ula. Memang secara mafhum berbeda. Di sini artinya orang ini bukan manusia. Ma hadza basyara. Yang kedua, orang ini adalah malaikat. Mafhumnya berbeda. Tapi ini menegaskan makna yang pertama. Karena kalau kita mengatakan yang pertama, orang ini bukan manusia, orang ini adalah malaikat, itu menegaskan. Paham nggak? Oke, maka di sini namanya taukid maknawi. Taukid maknawi. Karena tadi, meskipun mafhumnya berbeda, tapi dia menegaskan makna yang pertama. Oke. Langsung aja ya. Oke, lanjut sini dulu. Yang kedua, badal. Jumlah yang kedua menjadi badal daripada jumlah yang pertama. Badal itu ada di sini, badal ada 3. Di sini badal ada 3. Pertama, jumlah yang kedua menjadi badal kul min kul. Badal kul min kul. Contohnya, bal qalu mislama qala al-awwalun qalu aidza misna wa kunna 'idhaman. Bal qalu mislama qala al-awwalun qalu aidza misna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Bal qalu akan tetapi qalu mereka berkata orang kafir mislama qala al-awwalun seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Oke. Jumlah yang keduanya qalu mereka berkata orang kafir aidza misna apabila kita telah meninggal wa kunna turaban dan kita telah menjadi debu wa 'idhaman dan telah menjadi tulang a inna lamab'utsun apakah kita akan dikumpulkan? Ya, itu mananya. Sekarang kita melihat bahwasanya jumlah kedua qalu dan jumlah pertama qalu. Di sini jumlah yang kedua adalah badal daripada jumlah yang pertama. Kenapa? Coba kalau kita artikan lebih rinci lagi ya. Qalu mislama qalal awwalun. Mereka berkata seperti halnya perkataan yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Oke, perkataan yang dikatakan
oleh orang-orang terdahulu. Sekarang jumlah yang kedua. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apabila kita telah meninggal dan kita telah menjadi debu dan telah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Nah, lihat. Jumlah yang kedua itu sebenarnya adalah jumlah yang pertama. Sama. Dulu apa yang qala awal itu apa? Ya ini. Aidza misna wa kunna turaban. Mereka juga mengatakan aidza misna wa kunna turaban. Maka sebenarnya perkataan qala awalun sama perkataan orang kafir sekarang itu sama. Aidza misna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Maka di sini badal kul min kul. Paham ya? Kadang-kadang kita mengatakan bal qalu aidza misna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Qalu aidza misna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Di sini badal kul min kul. Tamam. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Apa itu badal ba'd min kul? Badal ba'd min kul itu adalah ayyakuna al badalu juz'an minal mubdali minhu. Ayyakuna al badalu juz'an minal mubdali minhu. Ketika badal itu adalah sebagian daripada al mubdal minhu yang diganti. Contohnya, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Sekarang ini kita tulis saja. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Ini jumlah yang pertama. Amaddakum bi'an'amin wa banin. Habis itu apa? Bi'an'amin wa banin wa jannatin apa? Wa uyun ya. Wa jannatin wa uyun. Oke, apa artinya? Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwalah kamu kepada zat yang telah menganugerahi kamu apa yang telah kamu ketahui. Coba lihat artinya. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwalah kamu kepada zat yang telah menugerahi kepadamu apa-apa yang telah kamu ketahui. Itu jumlah yang pertama. Sekarang, amaddakum bi an'amin wa banin. Yang telah menugerahimu dengan an'am, dengan hewan-hewan ternak, wa banin, dan dengan anak-anak, wa jannatin, dan dengan kebun-kebun, wa uyun, dan dengan mata air. Sekarang kenapa di sini kita mengatakan jumlah yang kedua adalah ba'd min kul? Kenapa? Karena jumlah yang kedua, an'am, banin, jannat, uyun, itu adalah sebagian daripada bima ta'lamun. Apakah Allah hanya menganugerahi kepada kita an'am, banin, jannat, uyun? Enggak, di situ ada misalkan apa? Kesehatan, rumah, banyak. Allah menawarkan kepada manusia banyak. Cuman di sini hanya disebutkan 4 aja. An'am, banin, jannat, wa uyun. Sedangkan yang Allah anugerahkan bima ta'lamun itu banyak.
Ini hanya menyebutkan beberapa saja. Oke. Maka di sini tadi kita jelaskan apa itu ba'd min kul? Ayyakunal badal juz'an. Ayyakunal badal juz'an minal mubdal minhu. Bima ta'lamun, ma di sini itu adalah mubdal minhu. Dan an-nama banin adalah badal. Karena ini adalah sebagian daripada bima ta'lamun, maka ini adalah badal ba'd min kul. Paham ya? Itu tadi ba'd min kul. Sekarang badal yang ketiga ada namanya badal istimal. Dan di ini sorry tadi yang ba'd min kul itu tidak boleh dikasih waw ya. Kenapa? Karena badal karena kita tidak boleh, karena di dalam bahasa Arab tidak boleh mengatofkan sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Nah. Sekarang badal istimal. Apa itu badal istimal? Badal istimal di nahwu kita tahu ayyakunal badalu ayyakuna bainal badal wal mubdal minhu irtibatun ghaira al-kulliyah wal juz'iyah. Paham nggak? Ada badal sama mubdal minhu. Ada badal sama mubdal minhu. Antara badal sama mubdal minhu itu ada hubungan. Tapi hubungannya bukan al-kulliyah sama al-juz'iyah. Tadi kita lihat ba'd min kul hubungannya adalah kulliyah dan juz'iyah. Karena bima ta'lamun itu adalah kul. Dan an'ami wa banin itu adalah juz'un. Nah, di situ ada irtibat kulliyah wal juz'iyah. Sedangkan istimal irtibat antara badal sama mubdal minhu bukan kulliyah sama juz'iyah. Pokoknya ada irtibat selain daripada kulliyah wal juz'iyah. Misalkan kita mengatakan kalau di nahwu ya, yu'jibuni Muhammadun khuluquhu. Yu'jibuni Muhammadun khuluquhu. Khuluquhu sama Muhammad itu ada ikatan, tapi ikatannya bukan kulliyah sama juz'iyah. Karena apa? Karena khuluq itu maknawi. Nggak ada dia juz sama kul, nggak ada. Seperti itu. Tamam. Contohnya apa? Contohnya yang di sini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'ul mursalin. Itu coba kasih garis. Ittabi'u al-mursalin itu jumlah yang pertama. Ittabi'u al-mursalin itu jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Itu jumlah yang kedua. Di antara jumlah pertama sama kedua itu tidak ada waw. Ittabi'ul mursalin jumlah yang pertama, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu jumlah yang kedua. Sekarang kita lihat. Ittabi'u maka ikutilah kalian al-mursalin. Ikutilah para rasul. Yang jumlah yang keduanya ittabi'u maka ikutilah kalian man la yas'alukum orang yang tidak meminta kalian ajran suatu upah wahum dan keadaan mereka muhtadun orang yang memberikan petunjuk. Sekarang al-mursalun dan man la yas'alukum. Apa hubungan antara mursalun sama man la yas'alukum ajran wa muhtadun? Apa hubungannya? Hubungannya adalah yang kedua sifat. Yang kedua sifat, yang pertama zat. Al-mursalun itu zat. Zat maksudnya orang. Wujud, ada wujudnya. Yang kedua, man la yas'alukum ajran wa muhtadun itu adalah sifat. Nggak ada wujudnya. Oke? Tapi apakah makna yang kedua itu nafsul makna dengan yang pertama? Kalau kita bilang ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtadun. Maknanya apa? Ittabi'ul mursalin. Ya kan? Di sini
Yang kedua adalah badal. Kenapa bisa kita kan badal istimal? Kenapa bisa kita kan badal istimal? Antara keduanya itu antara yang diinginkan dari keduanya itu sama. Tapi yang kedua itu adalah apa kita bilang? Di sini kalau di sini namanya sifat. Cuman apa bilangnya? Ya, intinya antara badal sama mubdal itu yang diinginkan sama, tapi yang badalnya adalah sifatnya, sesuatu yang maknawi daripada sesuatu yang pertama. Ya, tamam. Maka ketika itu tidak boleh menggunakan waw. Sudah. Oke, itu gambaran yang itu tadi kita bilang apa? Kamalul itisal itu ada muakkid, badal. Yang ketiga itu menjadi bayan, atof bayan. Oke. Kita sama satu lagi. Bayan. Sini lagi. Oke. Coba kita baca yang as-surah ats-tsalitsah. Kita baca yang as-surah ats-tsalitsah. Antakuna jumlatu tsaniyatu bayanan ula. Jumlah yang kedua itu menjadi bayan bagi jumlah yang pertama. Min dzalika qauluhu ta'ala waswasa ilaihi syaitan. Maka memberikan waswasah kepada ilaihi kepada Adam asyaitan. Siapa? Syaitan. Qala berkata syaitan, ya Adamu hal adulluka wahai Adam, bisakah aku menunjukkan kepadamu ala syajaratin kepada suatu pohon ala syajaratul khuldi kepada pohon yang abadi wa mulkin la yabla dan kepada kerajaan yang tidak akan rusak, yang akan abadi. Kita ulangi. Waswasa ilaihi syaitan. Maka memberikan waswasah kepada ilaihi kepada Adam asyaitan. Siapa? Syaitan. Qala berkata syaitan, ya Adamu wahai Adam, hal adulluka apakah apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu ala syajaratul khuldi kepada pohon yang abadi wa mulkin la yabla dan kepada kerajaan yang tidak akan rusak. Nah, jumlah yang pertama yang mana? Waswasa ilaihi syaitan. Itu jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua, qala ya Adam. Itu jumlah yang kedua. Kenapa tidak diatofkan antara fawaswasa ilaihi syaitan dan qala ya Adam? Kenapa nggak dikatakan fawaswasa ilaihi syaitan wa qala ya Adam? Kenapa langsung dikatakan qala ya Adam? Karena jumlah yang kedua itu adalah bayan. Nafsul makna, maknanya sama. Fawaswasa ilaihi syaitan. Bagaimana? Qala ya Adam. Qala ya Adam itu juga itu masuk dalam perkataan sebenarnya maknanya adalah fawaswasa ilaihi syaitan. Cuman yang kedua itu ingin menjelaskan bagaimana waswasah syaitan kepada Adam. Bagaimana waswasahnya? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka di sini jumlah kedua menjadi atof bayan, ingin menafsil, ingin lebih menjelaskan bagaimana perihal waswasah syaitan kepada Adam. Paham ya? Oke. Ini pembahasan tentang ini yang pertama. Apa itu? Kamalul ittisal. Coba kita yang sebelumnya buka yang 93, kamalul ittisal. Selesai. Oke. Sekarang masuk yang kedua apa? Kamalul inqita bila iham. Kamalul inqita bila iham. Oke, sekarang kita buka lagi. Tanian ayyakuna bainal jumlataini kamalul inqita bila iham. Terjadi antara kedua jumlah kamalul inqita bila iham, tanpa ada iham. Wa min thamma la yasihul waslu bainahuma. Karena dari itu tidak boleh diatof antara kedua jumlah. Li'adami wujudi munasabatin bainahuma, karena tidak ada hubungan antara kedua jumlah. Wa yutasawwaru dzalika fi suratin, dan itu ada dua surah. Ana tulis.
Ini maudhu yang kedua. Kamalul inqita' bila iham. Ada dua. Yang pertama apa? An takhtalifa al-jumlatani khabaran wa insya'an. Khabaran wa insya'an. Di sini ada dua gambar. Ada dua ada dua misal, ada dua contoh. Yang pertama, al-ikhtilafu fil lafzi wal ma'na. Sudah berbeda khabar sama insya, dan berbedanya itu di lafaz sama makna. Coba lihat di contohnya. La tas'alil mar'a an khalaikihi. Janganlah kamu menanyai seseorang atas akhlaknya. La tas'alil mar'a an khalaikihi. Janganlah kamu menanyai seseorang atas menanyai seseorang tentang. Janganlah kamu menanyai seseorang tentang akhlaknya fi wajihi syahidun minal khabar. Yang dimana di wajahnya itu tampak, yang dimana wajahnya itu menunjukkan keadaan dia. Paham ya? Paham artinya kan? Janganlah kamu menanyakan akhlak dari seseorang fi wajihi syahidun minal khabar. Di wajahnya itu tampak, tampak alamat yang menunjukkan akhlaknya. Sekarang kita bilang al-ikhtilafu baina al-jumlataini khabaran wa insya'an. Ini gini aja. Lafdhan wa ma'nan. Lafdhan wa ma'nan. Lafdhan ma'nan. Sekarang jumlah yang pertama, la tas'alil mar'a an khalaikihi. Itu jumlah apa? La tas'alil mar'a an khalaikihi. Jumlah khabar atau insya? Insya. Kenapa? Nahi. Tamam. Yang kedua, fi wajihi syahidun minal khabar. Jumlah apa? Jumlah khabar. Khabar di sini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Mubtada'nya apa? Syahidun. Tamam. Karena berbeda, yang pertama itu insya, yang kedua itu khabar, maka di situ tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Maka tidak boleh menggunakan waw. Maka tidak boleh menggunakan waw. Itu contoh yang lafdhon wa ma'nan. Itu contoh yang lafdhon wa ma'nan. Ma'nan faqat. Yang kedua ma'nan faqat. Berarti kita membacanya gini. An yakhtarifa al-jumlat an takhtarifa al-jumlatani khabaran wa insya'an ma'nan faqat. Yang tadi yang pertama an takhtarifa al-jumlatani khabaran wa insya'an lafdhan wa ma'nan. Sekarang yang ma'nan faqat. Contohnya.
Mata Muhammadun, jumlah pertama. Rahimahullah. Jumlah pertama, khabar apa Insya? Khabar. Jumlah kedua, zohirnya dia adalah khabar. Rahimahullah, tamam? Tapi rahimahullah ini sebenarnya jumlah insya. Tadi kita bilang insya ada lafzi sama maknawi. Lafzi seperti yang contoh pertama, la tas'alil mara itu lafzi karena sudah jelas secara lafaz dia insya, maknanya juga insya. Sekarang ada insya namanya insya maknawi. Insya maknawi itu apa? Lafadznya khobar, rahimahullah, fi'il dan fa'il. Tamam? Secara lafadz dia itu khobar, tapi maknanya insya. Kenapa kok bisa kita katakan rahimahullah itu insya? Kenapa? Karena adakah di dunia ini orang yang bisa mengetahui bahwasanya Allah merahmati dia? Gak ada. Kan kalau kita bilang rahimahullah insya, oh, ente tahu kalau Allah merahmati orang ini? Kan nggak tahu. Makanya di sini artinya irhamhu ya Allah. Irhamhu ya Allah. Mananya insya. Mata Muhammadun rahimahullah. Rahimahullah irhamhu ya Allah. Nah, maka di sini ada perbedaan. Yang pertama khobar, yang kedua insya. Karena ada perbedaan, maka tidak boleh diataf dengan waw. Oke, sekarang yang kedua. Antatafiqal jumlatani khabarun insya'an lakin la munasabata bainahuma fil ma'na. Kedua jumlah itu sesuai. Ima dua-duanya khabar atau dua-duanya insya. Tapi lakin la munasabata bainahuma. Tapi tidak ada hubungan antara keduanya. Fil makna. Misalkan ini hapus dulu ya. Antatafiqah al jumlatani khabaran wa insya'an lakin la munasabata bainahuma. Misalkan kita mengatakan kharaj, di contoh, coba kita lihat contoh di buku aja. Kharajtu min dari, ini jumlah yang pertama. Kharajtu min dari, jumlah yang pertama. Al burtuqalu fakihatun syitwiyah. Syitawiyah. Kharajtu min dari, aku telah keluar dari rumahku. Al burtuqalu fakihatun syitwiyah. Jeruk itu adalah buah yang ada di musim dingin. Apa hubungan antara kharajtu minad dari sama al burtuqalu fakihatun syitwiyah? Gak ada hubungannya. Ini khabar apa enggak? Khobar ini sama-sama khobar. Sama-sama khobar, tapi karena tidak ada munasabah, apa hubungan antara ente keluar dari rumah sama al burtuqalu fakihatun syitwiyah? Enggak ada. Maka di sini tidak boleh diwasal. Tidak boleh diwasal menggunakan waw. Oke, apa ya? Oke, sekarang itu tadi yang kedua. Yang itu tadi mawadhi' al-fasal yang kedua. Sekarang kita masuk mawadhi' al-fasal yang ketiga. Tsalitsan ayyakuna bainal jumlataini shibhu kamalil ittisal.
Ayyakuna bainal jumlataini syibhu kamalil ittisal. Antara dua jumlah itu ada syibhu kamalil ittisal. Oke, kapan terjadi syibhu kamalil ittisal? Setelahnya, wa yatahaqqaqu syibhu kamalil ittisal, dan bisa terjadinya syibhu kamalil ittisal bi antakuna al jumlatu tsaniyatu, ketika jumlah tsaniyah itu menjadi bimasabati jawabin, itu menjadi seperti jawaban nasya'a 'anil jumlatul ula, dari jumlah yang pertama. Jadi seakan-akan jumlah yang kedua itu adalah jawaban atas jumlah yang pertama. Jadi ada dua jumlah. Jumlah satu, jumlah dua kan? Jumlah yang kedua itu adalah jawaban dari soal, dari pertanyaan yang bisa kita ambil dari jumlah pertama. Kita langsung coba ke contohnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Apa artinya? Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidaklah wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku menyatakan kebebasanku dari suatu kesalahan. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan bahwasanya aku terbebas dari kesalahan. Ini jumlah yang kedua. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Kenapa? Karena inna nafsa, bahwasanya nafsu, la'ammaratum bisu, itu mendorong kepada kejahatan. Seakan-akan setelah wa ma ubari'u nafsi itu ada pertanyaan. Dan kan misalkan kita terjemahkan gini. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya aku terbebas dari kesalahan. Kira-kira pertanyaannya apa? Bukan. Misalkan orang bilang gini, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak mengatakan bahwasanya aku tidak terbebas dari kesalahan. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengatakan seperti itu? Seakan-akan ada pertanyaan di situ. Kenapa kamu tidak mengatakan seperti itu? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu, karena apa? Karena nafsu itu mendorong seseorang kepada kejahatan. Paham ya? Sekarang di surat Hud, ketika terjadi dialog antara Nabi Nuh sama Allah. Gimana? Qala ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidal ma'u wa qudra rasat al-jid wa qila hudal lil qaumil zalimin. Wa qala nuhu rabbahu faqala nuhu rabbi innahu min ahli gimana? Ya Nuhu qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Allah bilang kepada Nabi Nuh, qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Dia itu bukan termasuk dari keluargamu. Allah bilang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Allah menjawab, innahu amalun ghairu salih. Seakan-akan di situ kita gambarin aja. Ada pertanyaan, misalkan Allah kan bilang, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Pertanyaannya apa kira-kira? Kenapa dia bukan keluargaku padahal dia anakku? Kan sebelumnya Nabi Nuh bilang, faqala rabbi innabni min apa? Faqala rabbi lupa. Waqala Nuhu rabbahu. Kita lihat ini aja langsung. Salah. Waqala Nuhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli. Innabni kita lihat aja ya, biar tidak lupa, biar tidak salah. Juz 12 ya. Nah,
Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ah, sebelumnya kan Nuh bilang kepada Allah, inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku itu keluargaku. Kemudian Allah bilang, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah mengatakan enggak, dia bukan keluargamu. Seakan-akan di situ ada perkataan, ada pertanyaan. Ya Allah, kenapa engkau bisa mengatakan bahwasanya dia bukan keluargaku sedangkan dia itu anakku? Jawabannya apa? Innahu amalun ghairu shalih. Karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu ada seperti ada pertanyaan di situ. Tamam. Sama seperti yang di sini juga. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Itu apa? Shibhu kamalil ittisal. Sekarang apa bedanya kamalul ittisal sama shibhu kamalil ittisal? Tadi kita mengatakan kamalul ittisal adalah karena jumlah kedua itu nafsul jumlah pertama. Oke. Kamalul ittisal jumlah pertama, jumlah kedua itu nafsu al jumlah yang pertama. Dia bisa menjadi takkid, menjadi badal atau menjadi bayan. Sedangkan di sini kenapa dikatakan shibhu kamalul ittisal? Karena kan jumlah kedua jawab. Jumlah pertama seakan-akan itu soal. Soal dan jawab itu pasti berkaitan. Tidak ada jawaban kalau nggak ada soal. Seperti itu. Makanya dia seperti ittisal, seperti kamalul ittisal. Sekarang yang keempat. Halaman 96. Ayyakuna bainal jumlataini shibhu kamalil inqita. Shibhu kamalil inqita. Antara kedua jumlah itu ada shibhu kamalil inqita. Kita baca. Wa huwa ayyakuna atful jumlati tsaniyati ala jumlatil ula muhiman li'atfiha ala ghairiha wa yatasawwaru dzalika bi an takuna jumlatun masbuqatan bi jumlataini yasihu atfuha ala al-ula liwujudi al-munasabati bainahuma. Kita di sini pakai ta'rif yang ini aja. Di sini. Di kaifa tutqin balaghah. Coba antum buka di halaman 154. Ketemu? Shibhu kamalil kita. Di situ apa? Wadzalika antastami'a salatu jumal. Itu ada 3 jumal. Kita ini nih ya. Antastami'a salatu jumal. Antastami'a salatu jumal bainal ula wa tsaniyah munasabah. Wa bainal ula wa tsaniyah munasabah. Fayasihu atfu tsalitsati 'ala al-ula wa yafsudul ma'na law 'udifat 'ala tsaniyah. Fayasihu apa? Atfu tsalitsah. Wa yafsudu al-ma'na law 'udif wa yufsadu al-ma'na law 'udifat 'ala tsaniyah.
Ayutraku dzalikal ataf daf'an litawahumi kauniha ma'tufatan ala tsaniyah. Oke, langsung kita coba contohnya aja. Setelah itu kita tatbik di ta'rifnya. Tadhunnu Salma wa tadhunnu Salma wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan. Di sini ada bilang araha uraha. Araha fiddolali tahimu. Jumlah pertamanya mana? Watadunnu Salma. Jumlah pertamanya watadunnu Salma. Annani abghi biha badalan. Araha fiddolali tahimu. Antastami'a salatu jumal. Ada 3 jumlah. Bainal ula wa tsaniyah munasabah. Ula sama tsaniyah munasabah. Wa tadunnu Salma annani abghi biha badalan. Salma mengira annani bahwasanya aku abghi biha menginginkan baginya badalan pengganti. Wa tadunnu Salma mengira bahwasanya aku menginginkan baginya seorang pengganti. Dia ingin mengganti seseorang yang lain untuk menggantikan Salma. Araha, ini jumlah yang ketiga, araha fi dzalatahi. Fayasilu atfu tsalitsati 'alal ula. Jumlah yang ketiga itu boleh diatofkan kepada jumlah yang pertama. Kenapa? Karena di situ ada munasabah. Tadi kita bilang kalau jumlah pertama sama kedua itu sama-sama khobariyah dan di situ ada munasabah, dan di situ ada jami'. Kita lihat tadhunnu sama araha. Tadhunnu araha maknanya dhanna juga. Tadhunnu sama araha sama. Sekarang Salma kita katakan mahbubah, orang yang dicintai. Di sini siapa mustatilahnya? Yang di araha. Mustatilahnya siapa? Al-muhib. Ada nggak kaitan al-mahbubah sama al-muhib? Ada kaitannya nggak? Orang yang mencintai dan orang yang dicintai itu ada kaitannya nggak? Ada. Apa kaitannya? Ya, itu. Ada kaitannya. Berarti jumlah pertama sama ketiga itu boleh diatofkan. Oke. Tapi kenapa di sini kok nggak boleh diatofkan? Itu jumlah pertama, jumlah ketiga. Karena kalau kita di sini memberikan atof, nanti orang mengiranya bahwasanya jumlah ketiga itu masuk ke jumlah kedua. Jadi coba kita artikan. Wa tadunnu Salma, dan Salma mengira annani bahwasanya aku abghi dia menginginkan baginya badalan seorang pengganti. Araha, dan aku mengira dia fi dhalali, di dalam lembah namanya dhalal, tahimu itu bingung. Kalau kita menggunakan waw, seakan-akan jumlah ini itu juga min madnunati Salma. Seakan-akan Salma juga mengatakan ini. Tahu nggak? Padahal ini araha, aku. Yang di sini tadhunnu Salma yang mengira. Di sini aku yang mengira. Kalau kita kasih waw di sini, seakan-akan mengatakan Salma mengira bahwasanya aku menginginkan baginya seorang pengganti, dan dia mengira bahwasanya aku mengira dia pergi ke wadi namanya wadi dhalal, tahimu, dan bingung. Kok dia bisa mengira dirinya sendiri? Kan nggak bisa. Makanya di sini tidak boleh pakai waw. Nggak boleh pakai waw, biar dia terputus seperti itu. Paham ya? Tamam.
Oke, sekarang yang terakhir. Yang kelima. Kapan kita tidak boleh? Kapan kita tidak boleh wasl? At-tawassut al-khamisan at-tawassut bainal kamalaini. Ini kameranya enggak di sini. Khamisan at-tawassut bainal kamalaini ma'a qiyamil mani'i minal wasl. At-tawassut bainal kamalaini ma'a qiyamil mani'i minal wasl. Kapan itu terjadi? Wa yatahaqqaqu dzalika fi jumlataini. Dan itu terjadi di antara dua jumlah. La yujadu bainahuma, tidak ada di antara kedua jumlah itu sababun min asbabil fasal. Tidak ditemukan sebab-sebab daripada penyebab fasal yang 4 sebelumnya kita sebutkan. Di situ tidak ada kamalul ittisal, tidak ada kamalul inqita bila iham, tidak ada syibhu kamalil ittisal dan tidak ada syibhu kamalil inqita. Walakin akan tetapi lil jumlatil ula hukmun. Jumlah yang pertama itu memiliki hukum. La yasihu isyraqu tsaniyati fihi, yang tidak boleh kita memasukkan kedua itu ke dalam hukum yang pertama. Wa min dzalika qaulu ta'ala. Oke. Kita lihat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Coba kita artikan dulu. Wa idza laqul ladzi, dan apabila laku mereka bertemu alladzina amanu, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu siapa orang-orang munafik, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka orang-orang munafik itu berkata, amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali siapa orang munafik, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka akan berkata orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, itu syaitan, inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu mengolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim, dan sesungguhnya, dan bukan Allah yastahzi'u bihim, Allah di sini mana ya Pak, yastahzi'u bihim, Allah memberikan balasan atas olok-olokan mereka. Nah, maksudnya Allah memberikan balasan atas olok-olokan mereka, bukan Allah yastahzi'u bihim itu Allah mengolok-olok mereka. Enggak, maksudnya apa? Allah memberikan balasan atas olok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sekarang di sini syahidnya di mana? Di Allah yastahzi'u bihim. Nah, jadi coba sebelum Allah dikasih garis, Allah yastahzi'u bihim itu dikasih garis. Kalau di tempat sebelum Allah yastahzi'u bihim itu dikasih waw. Kalau sebelum Allah yastahzi'u itu dikasih waw, maka di situ bisa ada dua kesalahan. Pertama, sebelumnya itu perkataan siapa? Qalu, perkataan orang munafik. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Kalau kita kasih waw di situ, maka seakan-akan Allahu yastahzi'u bihim itu masuk ke dalam perkataan orang munafik. Paham nggak? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini kalau misalkan dikasih waw, wa Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian orang munafik juga berkata Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka kepada mereka. Kan nggak bisa. Itu pertama. Kedua, kalau dikasih waw, kalau dikasih waw dan itu pertama, kalau dikasih waw dan diatofkannya ke qalu. Kalau dikasih waw dan diatofkan ke qalu. Kedua, kalau dia dikasih waw dan diatofkan ke wa idza. Coba sebelumnya itu ada wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau diatofkannya ke wa idza khalau ila syayatinihim. Paham? Maka apa salahnya akan terjadi?
Kesalahan yang akan terjadi adalah istihza'ullah muqayyadun bi khuluwihim ila syayatinihim. Seakan-akan Allah itu memberikan balasan atas olok-olokan mereka itu terikat dengan apabila mereka kembali ke setan. Apakah balasan Allah itu terikat dengan kembalinya mereka ke setan? Kalau mereka nggak kembali ke setan, apakah Allah tidak akan membalas? Akan membalas. Tetap Allah juga akan membalas. Balasan Allah kepada munafik itu tidak terikat dengan apapun. Paham ya? Tamam. Maka dari situ di sini tidak boleh ada ataf bil waw. Karena dua tadi. Kalau dia disambungkan kepada qalu, maka dia masuk ke perkataan orang-orang munafik. Kalau waw di sini diatafkan kepada wa idza qalau, maka seakan-akan istihza Allah muqayyadun bi khuluwihim ila syayatinihim. Padahal istihza Allahi lahum ghairu muqayyad. Tidak muqayyad dengan apapun itu. Paham ya? Tamam. Berarti selesai sampai di sini. Berarti khulasatul qaul. Fasal. Wasal atfu ba'di jumlatin ala ukhra bil waw, fasal tarku dzalikal ataf. Tamam? Wasal ada tiga keadaan. Apa yang pertama? In kita kamalun kita mal iham. Yang kedua atawasud baina al kamalain. Yang ketiga isyrakul hukum. Tamam? Kemudian al fasal itu ada 5 keadaan. Yang pertama kamalul ittisal. Kamalul ittisal itu menjadi takkid, menjadi badal atau menjadi bayan. Kemudian yang kedua apa? Kamalul inqita karena tidak ada kesamaan antara kedua jumlah. Yang ketiga, sibhu kamali al-ittisal. Sibhu kamali al-inqita. Sibhu kamali al-ittisal. Ya, sibhu kamali al-ittisal. Yang ketiga, sibhu kamali al-inqita. Yang keempat, apa? At-tawassutu bainal kamalaini. Tamam. Hakadha, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-ijaz wal itnab wal musawah. Paham nggak? Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam?